Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aryadi Sugiarto, NPM 202301002 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan dua contoh gambar tentang perilaku yang bermoral dan perilaku yang tidak bermoral. Oke, gambar pertama yang saya tampilkan ini merupakan contoh perilaku yang bermoral, yakni toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat atau dalam ruang lingkup lainnya. Agama sendiri sangat berperan penting dalam menata kehidupan manusia. Agama pula berperan untuk kebutuhan rohani atau sebagai kebutuhan spiritual antara manusia dengan sang penciptanya. Contoh dari toleransi antar umat beragama sendiri yaitu 1. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik dalam berkehidupan dan tidak mengajarkan hal yang buruk. Setiap agama menyampaikan untuk selalu menjaga kerukunan dan kedamaian. Indonesia ini merupakan negara multikulturalisme. Multikulturalisme di Indonesia sendiri bukan hanya karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ataupun ras, melainkan agama juga. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia di era reformasi sekarang ini, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman ini, kita perlu adanya sikap toleransi antar umat beragama demi menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kenyamanan untuk kita semua agar tidak terjadi yang namanya diskriminasi ataupun konflik antar umat beragama. Selanjutnya, gambar kedua yang saya tampilkan ini merupakan contoh perilaku yang tidak bermoral, yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Korupsi merupakan tindakan yang tak bermoral karena merampas hak orang lain dan menciptakan ketidakadilan. Di Indonesia, korupsi seolah-olah sudah merupakan hal yang biasa didengar dan dilihat oleh masyarakat. Dan anehnya, para pelakunya itu tidak merasa bersalah, apalagi malu. Bahkan mereka berani bersumpah bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi. Lantas, apa yang menyebabkan korupsi ini bisa terjadi? Korupsi terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang tersebut, yaitu moral yang kurang kuat, dan yang kedua sifat tamak atau serakah, yakni selalu merasa kurang karena tidak mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang disebabkan oleh keadaan di luar, misalnya dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan organisasi. Lalu bagaimana cara mencegah atau meminimalisir tindak pidana korupsi? Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun bak belut, para koruptor tetap mampu mencari celah untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, harus dimulai dari diri kita sendiri, yakni senantiasa bertindak jujur dan mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Korupsi juga dapat diminimalisir melalui suatu pendidikan sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai agama,
akhlak, moral, sopan santun, budi pekerti dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.